Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Wahyudi dengan NPM 1801010153, kelas manajemen S1 paralel Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai review jurnal dengan topik turnover intention dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini saya menggunakan dua buah jurnal penelitian. Yang pertama dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Kepemimpinan Terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi. Adapun jurnal yang kedua yaitu Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Turnover Intention Karyawan. Studi pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (TPK) lingkup Jabar 2. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini? Yang pertama adalah judul dari penelitian itu, kemudian ada penulis, ada tujuan penulisan, kemudian sampel yang digunakan, metode yang digunakan, hingga hasil dan kesimpulan. Nah, di sini pada jurnal yang pertama memiliki judul Pengaruh Kompensasi dan Kepemimpinan Terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi. Ditulis oleh Mutiara Enggri dan Pantius Drahen. Publikasi Universitas Indonesia, volume 7, nomor 1, Maret 2021. Kemudian untuk jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Turnover Intention Karyawan, Studi pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (TBK) lingkup Jabar 2. Ditulis oleh M.Ardi Nupi Hashim, Widya Astuti, Nurul Fadila Sukmajaya Arta. Institut Manajemen Koperasi Indonesia, volume 13, nomor 2, Agustus tahun 2020. Nah, di sini ada tujuan penulisan dari masing-masing jurnal. Yang pertama, untuk jurnal yang pertama, penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompensasi kepemimpinan terhadap turnover intention dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Kemudian untuk penelitian yang kedua atau jurnal yang kedua dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (TPK) lingkup Jabar 2. Adapun sampel yang digunakan pada masing-masing penelitian pada jurnal yang pertama itu adalah karyawan tetap di perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi. Penelitiannya sendiri berjenis explanatory dengan jumlah sampel sebanyak 65 orang karyawan tetap di perusahaan. Kemudian untuk jurnal yang kedua atau penelitian yang kedua, populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang berjumlah 78 orang, sedangkan untuk sampel yang diambil hanya sebanyak 60 responden dengan memberikan 14 item pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada model penelitian. Pada penelitian yang pertama atau jurnal yang pertama terdapat 3 buah variabel, yaitu variabel independen itu sendiri, kemudian ada variabel mediasi yaitu kepuasan kerja, dan ada variabel dependent turnover intention. Untuk jurnal yang kedua hanya menggunakan 2 buah variabel, yaitu kepuasan kerja sebagai variabel independen dan turnover intention sebagai variabel dependent. Untuk metode yang digunakan pada jurnal yang pertama yaitu pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan prosedur statistika. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari data perusahaan yang telah diolah.
Uji validitas dilakukan dengan melihat daya pembeda item, sedangkan untuk uji reliabilitas mengacu pada uji reliabilitas ground break alpha dengan program SPSS. Kemudian untuk metode jurnal yang kedua, untuk pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif, yang merupakan penelitian deskriptif atau penelitian hubungan sebab akibat. Kemudian data kualitatif yang berasal dari kuesioner kemudian diolah menjadi data kuantitatif menggunakan alat uji statistik dengan bantuan program SPSS. Sumber data berasal dari data primer yang didapatkan dari bagian SDM dan kepegawaian. Teknik pengumpulan data kuantitatif untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian. Pada jurnal yang pertama, di sini untuk uji validitas variabel independen dan dependen, variabel kompensasi dan kepemimpinan. Untuk hasil uji validitas memperlihatkan nilai minimum corrected item total correlation sebesar 0,30 dan untuk variabel turnover menggunakan item correlation. Kemudian selanjutnya untuk hasil uji validitas variabel mediasi diukur dengan menggunakan dua indikator. Hasil uji validitas menggunakan nilai corrected item total correlation. Kemudian yang ketiga untuk hasil uji reliabilitas berdasarkan oleh data yang dilakukan melalui pretest, dapat diketahui bahwa semua variabel diuji termasuk ke dalam kategori valid dan reliable dengan nilai ground break alpha di atas 0,60. Nah, kemudian ada analisis mediasi pada jurnal pertama yang di sini menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kepemimpinan terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja. Selanjutnya hasil penelitian jurnal kedua, yaitu untuk uji validitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel kepuasan kerja dan turnover intention memenuhi syarat validitas data dan dapat dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, variabel kepuasan kerja dan turnover intention memiliki koefisien ground break alpha sebesar atau lebih besar dari 0,60 sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan reliable. Untuk uji regresi, hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif atau tidak signifikan antara kepuasan kerja dengan turnover intention. Nah, lanjut untuk kesimpulan. Jadi untuk jurnal yang pertama, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kompensasi dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, yang berarti dengan perusahaan meningkatkan kompensasi maka dapat membuat semakin tinggi kepuasan kerja pada karyawan dan sekaligus dapat mengurangi tingkat turnover. Kemudian untuk jurnal yang kedua, kepuasan kerja berpengaruh secara negatif atau tidak signifikan terhadap turnover intention pada karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (TPK) lingkup Jabar 2. Hasil penelitian tidak signifikan menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang tinggi tidak serta-merta menyebabkan rendahnya turnover intention. Sebaliknya, ketidakpuasan kerja yang rendah tidak serta-merta menyebabkan tingginya turnover intention. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal penelitian. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.